Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Putri Samudra, NPM 19085, praktikan kelompok 45 Laboratorium Simulasi Komputer akan menjelaskan mengenai software FENSIM di modul 3 Laboratorium Simulasi Industri. Jadi yang pertama tentu aja kalian harus membuka software dari FENSIM tersebut, lalu kita klik file, lalu new model. Nah, ini kita bisa isi sesuai sama yang akan data yang akan kita simulasikan. Di sini saya akan menulis tahun 2002 sampai 5 tahun ke depan, yaitu 2027. Dan ini tetap satu waktunya, dan karena ini yang kita bahas yaitu tahun, jadi kita ganti ke ya. Nah, lalu klik OK. Nah, yang pertama kita harus membuat casual loop diagram. Jadi kita bisa menggunakan variabel pada casual loop diagram tersebut. Lalu kita ketikkan studi kasus yang akan kita bahas. Nah, pada studi kasus ini, kelompok 45 membahas mengenai produksi sebuah kemeja pada PT Livima Fashion. Jadi yang kita tulis yaitu, kita tulis saja di kualitas produksi ya. Nah, pasti di kualitas produksi ini mempengaruhi beberapa pengaruh, dan lalu kita juga tulis aja di sini mesin jahit, lalu juga ada sumber daya manusia. Nah, ini kalian bisa tulis sesuai studi kasus masing-masing. Nah, ini teknologi. Lalu untuk menghubungkan, kita menggunakan row ini. Jadi seperti ini. Kita langsung bisa klik dari variabel tersebut. Nah, ke sini. Terus kita bisa klik lagi ke sini. Terus kita bisa klik lagi ke sini. Nah, terus bisa diedit juga. Nah, karena di casual loop diagram itu ada plus minus dari suatu diagram tersebut, jadi kita bisa mengeditnya dengan cara klik kanan dari panah tersebut, lalu kita pilih aja ini langsung plus. Nah, ini juga langsung plus. Ini juga langsung plus. Nah, lalu gimana sih caranya biar garisnya ini bisa melengkung, nggak harus lurus, jadi kita bisa klik icon gambar tangan ini. Nah, lalu kita tarik aja, bisa langsung seperti ini. Lalu dari hasil studi kasus kita yang didapatkan dari casual loop diagramnya seperti ini. Lalu kita lanjut. Jadi karena tadi kita udah membuat casual loop diagram, lalu kita selanjutnya membuat stock flow diagram. Nah, karena casual loop diagram dan stock flow diagram itu dua hal yang berbeda, jadi kita membuat FENSIM yang baru. Langsung aja kita seperti tadi, file lalu new model, lalu muncul seperti ini. Kita masukkan tahun seperti tadi, dan kita menyimulasikan di 5 tahun ke depan. Lalu karena itu tahun, jadi kita ubah menjadi year atau tahun. Bentar ya, lemot. Maaf.
Nah, ini langsung aja kita ubah ke tahun. Oke. Nah, karena tadi di casual loop diagram kita hanya menggunakan variabel dan arrow, akan tetapi untuk saat di stock flow diagram kita menggunakan variabel level, arrow, dan z. Jadi kita mulai dari yang level terlebih dahulu. Nah, lalu kita tuliskan saja sesuai dengan studi kasus yang ada ya. Nah, ini kita bisa tulis jumlah permintaan. Lalu dilanjut dengan rate. Seperti ini. Nah, dari rate-nya kita bisa tulis di peningkatan permintaan. Sorry. Nah, juga bisa di sebelah kanannya, karena di suatu peningkatan pasti ada penurunan. Jadi kita tulis di sini penurunan permintaan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita langsung bikin variabel dari peningkatan dan penurunan tersebut ya. Kita klik aja di sini untuk peningkatannya, yaitu presentase peningkatan. Dan untuk penurunan permintaan juga sama, yaitu presentase penurunan. Nah, lalu juga bisa menggunakan arrow untuk menyambungkan antara variabel dengan rate tersebut. Tadi presentase peningkatannya dilanjutkan ke peningkatan permintaan, lalu dari presentasi penurunan di penurunan permintaan. Nah, lanjut aja sesuai dengan studi kasus dari masing-masing modul tersebut. Nah, ketika sudah membuat diagram stok, ketika sudah membuat stock flow diagramnya sesuai dengan casual loop yang sudah kita buat sebelumnya, lalu kita menghubungkan setiap variabel-variabel dengan yang lainnya, lalu bisa dilanjut ke equation. Nah, di luas di sumber daya manusia kita bisa klik, lalu kita bisa masukkan angka 0,5 dikali 2000. Lalu di mesin jahit kita bisa pakai 0,3 dikali 1000. Lalu untuk teknologi sendiri kita bisa masukkan yaitu 0,5 dikali 2000. Sorry, 0,2 dikali 2000. Lalu di kurang bahan kita bisa masukkan 0,4 dikali 250. Lalu di pemodalan kita bisa masukkan rumus 0,6 dikali 250. Lalu di presentase penurunan kita bisa masukkan yaitu 0,5, dan di presentase peningkatan kita bisa masukkan 0,1. Lalu di peningkatan permintaan kita bisa isi rumusnya menggunakan presentase peningkatan dikali 1000. Lalu di penurunan permintaan kita bisa masukkan presentasi penurunan dikali 1000. Lalu di kualitas produksi
kita bisa masukkan dari variabel-variabel yang telah kita masukkan, yaitu sumber daya manusia, ditambah mesin jahit, dan ditambah teknologi. Lalu di kapasitas produksi sama, yaitu variabel yang telah kita masukkan di kapasitas produksi, yaitu kurang bahan dan pemodalan. Lalu di jumlah permintaannya, dengan rumus peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Lalu untuk ketersediaan bahan baku, yaitu kualitas produksi, dikurangin kapasitas produksi, dikurangin jumlah permintaan. Nah, lalu kita Ctrl A, lalu kita simulasi. Nah, kalau udah kita Ctrl A lagi, lalu kita klik graph. Jadi untuk mengetahui grafik yang dihasilkan dari simulasi tersebut. Jadi grafik yang dihasilkan yaitu seperti ini. Lalu untuk tabelnya seperti ini. Nah, lalu kita ganti beberapa skenario agar mendapatkan hasil yang dituju dari studi kasus ini. Jadi di skenario 2 kita mengganti persentase peningkatannya dari 0,1 menjadi 0,4. Kita Ctrl A lagi, lalu kita simulasiin lagi, dan kita klik grab, dan ini hasil yang kita dapatkan dari skenario 2. Lalu untuk tabelnya ini yang kita dapatkan dari skenario 2. Lalu yang ketiga, skenario yang ketiga kita mengganti presentasi penurunan dari 0,5 menjadi 0,7. Kita Ctrl A kembali, lalu kita simulasikan kembali, klik yes, lalu kita Ctrl A kembali, kita klik grafik lagi. Ini grafik yang dihasilkan dari skenario ketiga, dan ini merupakan tabel dari skenario ketiga. Lalu untuk skenario keempat, yaitu penggantian dari teknologi, dari kualitas produksi ini, dari 0,2 dikali 2000 menjadi 0,2 dikali 3000. Kita Ctrl A lagi. Kita simulasikan lagi. Setelah disimulasikan, kita klik grafik lagi, dan ini grafik yang dihasilkan, lalu kita klik tabel. Nah, dari hasil dari output yang dihasilkan tadi, kita masukkan ke jurnal atau laporan praktikum modul 3 simulasi komputer. Lalu untuk modul dan jurnal akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Nasrotul Uma, NPM 19082. Nasrotul Uma, dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul 3 Fenzim. Tujuan dari praktikum modul 3 ini yaitu 1. Praktikan dapat menyelesaikan permasalahan industri dan disimulasikan dengan secara dinamis dengan berbagai skenario. Yang kedua, praktikan dapat memahami penggunaan dari software Fenzim PLE. Dan yang terakhir, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan secara dinamis menggunakan software Fenzim PLE. Sejarah sistem dinamis.
Sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sistem dinamis merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks. Selanjutnya, pemodelan sistem dinamis. Menurut Ariadno 1998, pemodelan atau modeling dapat diartikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual. Istilah lainnya disebut tiruan model dunia nyata yang dibuat virtual, menurut Sterman 2000. Model juga dikategorikan dalam 3 macam, yaitu model statis komparatif, dan model dinamis. Proses pemodelan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah dan pemilihan batasan dunia nyata. Yang kedua, formulasi hipotesis dinamis dengan menetapkan hipotesis berdasarkan pada teori perilaku terhadap masalah dan membangun peta struktur kausal melalui gambaran model mental pemodel dengan bantuan alat-alat seperti causal loop diagram atau CLD dan stock flow diagram. Langkah-langkah dalam membuat sistem dinamis yaitu 1. Identifikasi masalah. Yang kedua, tentukan faktor-faktor yang dominan. Yang ketiga, menelusuri terbentuknya loop umpan balik dan interaksi antara loop satu dengan yang lainnya. Yang keempat, melakukan perhitungan simulasi. Yang kelima, menentukan validitas dari model yang dibuat. Yang keenam, menerapkan kebijakan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model. Yang ketujuh, melakukan simulasi berikutnya dalam model yang mengalami perubahan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Terdapat 3 aspek yang penting dalam melakukan simulasi yang didasari dengan sistem dinamis, yaitu yang pertama, mempelajari sebab akibat. Yang kedua, umpan balik atau feedback. Dalam umpan balik ini ada sifat umpan balik, yaitu reinforcing feedback atau umpan balik positif, dan balancing feedback atau umpan balik negatif. Dan yang ketiga, yaitu sistem batasan atau boundary system. Selanjutnya, software fencing. Fencing merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Di dalam fencing terdapat menu, juga ada main toolbar. Main toolbar menyediakan tombol-tombol yang umumnya digunakan dalam item menu atau fitur simulasi. Root window atau lembar kerja yang digunakan untuk membuat model dalam fencing PLE. Juga status bar. Status bar memperlihatkan kondisi sketsa dan objek dalam sketsa. Output window ditampilkan dengan mengklik pada salah satu tombol analisis tool. Selanjutnya ada analisis tool. Tool analisis atau analisis tool digunakan untuk memperlihatkan informasi tentang variabel workbench, baik tempat atau nilainya dalam model, atau perilakunya dari dataset simulasi. Dan yang terakhir yaitu control panel. Panel control membolehkan Anda untuk mengubah nilai setting awal yang mengatur operasi fencing PLE, seperti variabel workbench, mana yang dipilih atau dataset yang dimasukkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan atau jurnal yang telah kelompok kami kerjakan, yakni mengenai simulasi sistem dinamik produksi kemeja menggunakan software fencing di kasus PT Livima Fashion. PT Livima Fashion merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang fashion dengan memproduksi kemeja berbagai jenis kain. Setiap harinya, jumlah permintaan berbagai jenis produk kemeja terus meningkat sehingga menyebabkan proses produksi kurang maksimal dan tidak tepat waktu. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu model simulasi sistem dinamik dalam sistem produksi kemeja. Sistem dinamik merupakan suatu metodologi untuk mempelajari permasalahan di sekitar yang melihat permasalahan secara keseluruhan atau holistik. Sistem dinamik berfokus pada struktur dan perilaku sistem yang terdiri dari interaksi antar variabel dan loop feedback. Untuk membuat simulasi sistem dinamik dari sebuah sistem produksi, diperlukannya suatu software, yakni software fencing. Fencing merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan kita untuk melakukan konseptualisasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik. Metodologi penelitian. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Data yang dibutuhkan yakni data real ketersediaan kemeja pada tahun 2021 hingga 2026 berturut-turut sebesar 1960, 1350, 1250, 1450, 2150, dan 3150. Lalu selanjutnya causal loop diagram. Berikut gambar causal loop diagram dari sistem produksi kemeja. Lalu selanjutnya tahap pengolahan data. Pada tahap ini merupakan suatu proses berurutan untuk menghasilkan data menjadi lebih berguna yang berupa informasi. Dalam sebab ini bersihkan tahap-tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan penjelasan flowchart. Diawali dengan mulai, lalu dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan, lalu perumusan masalah, dilanjutkan dengan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian pengumpulan data real ketersediaan kemeja pada tahun 2021 hingga 2026. Lalu dilakukan pengolahan data menggunakan software fencing, yang kemudian diverifikasi dan validasi.
Apabila hasilnya tidak valid, maka akan kembali lagi ke pengumpulan data. Apabila hasilnya valid, maka dilanjutkan ke hasil pembahasan. Lalu dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Hasil dan pembahasan. Pada tahap verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Apabila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lalu pada tahap validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, error 1 bernilai sebesar 3,98% dan error 2 bernilai sebesar 0,65%. Lalu berikutnya output simulasi. Sebab ini berisi hasil dari pengolahan data. Berikut disajikan gambar model ketersediaan kemeja menggunakan software Vensim. Selanjutnya, skenario 1, grade pad ketersediaan kemeja. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku kemeja mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 2023 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 hingga 2026. Pada tahun 2022, ketersediaan bahan baku kemeja tidak dapat memenuhi jumlah permintaan karena jumlah permintaan lebih besar daripada ketersediaan bahan baku kemeja. Pada tahun 2021 dan 2023 hingga 2026, ketersediaan bahan baku kemeja dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada karena ketersediaan bahan baku kemeja dan jumlah permintaan yang konstan. Lalu tabel pad ketersediaan. Dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku kemeja pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan dan pada tahun 2023 hingga 2026 mengalami peningkatan. Jumlah ketersediaan bahan baku kemeja pada tahun 2021 hingga 2026 berturut-turut yakni sebesar 2.000 ton, 1.450 ton, 1.300 ton, 1.550 ton, 2.300 ton, dan 3.250 ton. Kemudian skenario 2, grade pad ketersediaan kemeja. Pada grafik di atas, dengan kondisi presentasi peningkatan menjadi sebesar 0,4 atau 40%, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku kemeja mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 2026. Pada tahun 2021, ketersediaan bahan baku kemeja dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada karena ketersediaan bahan baku kemeja dan jumlah permintaan yang ada yang konstan. Pada tahun 2022 hingga 2026, ketersediaan bahan baku kemeja tidak dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada karena jumlah permintaan lebih besar daripada ketersediaan bahan baku kemeja. Tabel pad ketersediaan kemeja. Dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku kemeja pada tahun 2021 hingga 2026 mengalami penurunan. Jumlah ketersediaan bahan baku kemeja pada tahun 2021 hingga 2026 berturut-turut sebesar 1.000 ton, 1.450 ton, 1.000 ton, 650 ton, 400 ton, dan 250 ton. Skenario 3, grade pad ketersediaan kemeja. Pada grafik di atas, dengan kondisi presentasi penurunan menjadi 0,7 atau 70%, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku kemeja mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2026. Ketersediaan bahan baku kemeja dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada karena jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku kemeja yang konstan. Tabel ketersediaan kemeja. Dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku kemeja pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan dan pada tahun 2022 hingga tahun 2026 mengalami peningkatan. Jumlah ketersediaan bahan baku kemeja pada tahun 2021 hingga 2026 berturut-turut sebesar 2.000 ton, 1.450 ton, 1.500 ton, 2.150 ton, 3.400 ton, dan 5.250 ton. Dan yang terakhir, skenario 4, grade pad ketersediaan kemeja. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku kemeja mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2026. Ketersediaan bahan baku kemeja dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada karena jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku kemeja yang konstan. Tabel ketersediaan kemeja. Dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku kemeja pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan dan pada tahun 2022 hingga 2026 mengalami peningkatan. Jumlah ketersediaan bahan baku kemeja pada tahun 2021 hingga 2026 berturut-turut sebesar 2.000 ton, 1.650 ton, 1.700 ton, 2.150 ton, 3.000 ton, dan 4.250 ton. Kemudian analisa output. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat presentasi error dari rata dan presentasi error dari standar deviasi. Error dari rata data empiris dan data output simulasi sebesar 3,98%, sedangkan error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi sebesar 0,65%. Berdasarkan analisa di atas,
Skenario yang direkomendasikan yaitu skenario 3 dan skenario 4. Skenario 3 dan 4 direkomendasikan karena ketersediaan bahan baku kemeja dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada di setiap tahunnya. Sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan yang ada baik permintaan masyarakat maupun mitra perusahaan. Selain itu, ketersediaan bahan baku kemeja mengalami penurunan yang tidak signifikan sehingga bahan baku kemeja tidak akan mengalami kekurangan dalam proses produksi dan produksi kemeja dapat berjalan dengan baik. Kesimpulan, PT Livuma Fashion merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, khususnya produksi kemeja. Hasil output dari software Fanzine didapatkan grafik dan tabel pada skenario 1, 2, 3, dan 4 yang berisi keadaan mengenai apakah ketersediaan bahan baku kemeja dapat memenuhi jumlah permintaan atau tidak. Skenario yang direkomendasikan yaitu skenario 3 dan 4 karena ketersediaan bahan baku kemeja dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada di setiap tahunnya. Dan itu pada skenario tersebut mengalami penurunan tidak signifikan sehingga tidak akan mengalami kekurangan dalam proses produksi dan produksi kemeja dapat berjalan dengan baik. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya agar output yang dihasilkan lebih optimal. Penulis juga menyarankan untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.